Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima ataw wa qulubuhum wajilas annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yudlamun. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malum min duni zalik wa hum laha 'amilun. Sadaqallahul adzim. Walladzina yu'tuna ma ataw, dan bermula mereka-mereka yang diberikan akan mereka akan sesuatu, lalu atau mereka memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Wa qulubuhum wajilas, padahal bermula hati mereka itu yang takut bahwa tiada diterimakan akan dia daripada mereka. Jamaah sekalian, sifat orang beriman ialah selalu atiqnu ya ke Allah. Sehingga dalam ayatnya, orang yang beriman kepada Allah, yang diberikan rezeki oleh Allah, lalu rezeki tersebut disedekahkan ke orang lain. Allah yang memberikan nikmat dengan nikmatnya kepupun amal-amal yang saleh, tapi ade gemanteng ya. Kiban ya gedung oleh Allah. Nyan yang kata puput keterimeng oleh Allah. Wajilat alla tuqbala minhu, masih takut manteng ya ati katanya amal yang tapubut takut hanedung oleh Allah. Sedekah yang tajuk takut hanggedung oleh Allah. Bahkan hanggedung takut terjadi ria, ujub dan lain sebagainya. Maka karenanya jamaah sekalian, kita dalam beribadat kepada Allah, ibadah apa saja, na khauf dan raja. Khaufnya ya teh kehan gedung oleh Allah, rajab taharapkan ba Allah begedung. Ya, benaya benar raja. Segala amal yang tapubut li getanyo raja pengharapan begedung oleh Allah. Ia teh takut han gedung. Maka karena ia takut han gedung, faktor dan penyebab han gedung amal getanyo bekna penyakit batin lah mati. Bekna ria, bekna uyub, bekna takabur, bekna hasad, bekna ini, bekna itu. Nyan penyebab-penyebab amal yang tabur han gedung oleh Allah.
Yang pertama sekali ria digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Urang yang gepupun amal karena ria saban tathat lagi abe tak pedu dia teu hana badai yang cukup luun itu hujun mesina hana tinggai abe di atas batu tersebut. Lagi nyentuh amal-amal ibadat yang dikerjakan oleh urang yang ria sesuatu pun hantingai sedikit pun tidak mendapat pahala di yaumil kiamah. Maka di dalam ayat Al-Maun yurauna fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Dalam ayatnya fawailul lil musallin, mendapat azab yang sangat berat terhadap mereka yang sholat. Namun banyak orang mentafsirkan makna fawailul lil musallin neraka wailun. Tidak ada nama neraka wailun. Neraka hana wailun, hana neraka wailun. Walau di mana para khatib menyatakan atau mentafsirkan makna fawailul lil musallin tetap neraka wailun bagi rusmayang. Tapi bukan neraka itu. Wailunnya wadin fi jahannam, sabuh alu dalam neraka jahanam. Inan tempat urang yang sembahyang an salatihim sahun alladzina hum yuraun, urang yang sembahyang dalam keadaan ria, kepedeh-pedeh bau lain. Maka dalam ayatnya mengajak katanya walladzina yu'tuna ma atau somanteng urang yang beriman kepada Allah yang memberikan nikmat, memberikan harta, lalu hartanya entah bersedekah, nikmat yang bakti urta pakai mengerjakan amal yang saleh, wa qulubuhum wajilat, hati manteng ya kuya Allah tuqbala minhum, takut hanketung Allah amal yang mengerjakan, karena katanya mandum singa kembali kepada Allah. Maka oleh karena yang demikian jamaah sekalian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau orang yang pertama sekali beriman dengan Rasul. Pegah oleh Abu Bakar Siddiq, la amanu makrallah walau kanan ihdai kadamai dakhilal jannah wal ukhra khariyah. Hana merasa aman. Pegah oleh Sayyidina Abu Bakar, hana merasa tenang daripada tipuan Allah, walau siblah gakilun lam surga, siblah di luar surga. Nyoban ye ke Allah Ta'ala takut han gedung amal yang ganyan kerjakan selalu menangis. Wakana kasiral baka, sampai-sampai negeri luna ibadat negeri apakah yang dia kerjakan tadi wakana kasiral baka, selalu banyak menangis bahkan negeri min khasyatillah, karena ia ke Allah, hatta asarat fi haddaihi, sehingga mengalirlah air mata pada dua pipinya. Nyoban ia ke Allah, saya biasa saja bejin hana dari Allah, karena ia ke Allah biasa bil ma'rifah. Abu Bakar urang paling tahu dan paling nuturi Allah, maka sangat ia ke Allah dalam hal beribadat, sangat ia ke jamaah sekalian. Andai kata long sebelah kaki dalam surga, sebelah kaki di luar, tamang tu, tapi la aman, tidak merasa aman daripada Tuhan. Ya. Kembali ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Bermula mereka itu orang yang selalu bersegeralah pada amal-amal kebaikan, dan bermula mereka baginya amal kebaikan itu yang sabiqun, yang telah terdahulu dalam ilmu. Jamaah sekalian, nyo getanya urang yang sabiqun fi ilmillah,
cuma taksir bekas dalam ilmu Allah Ta'ala getanya kagetulih ini urang yang selalu berlomba-lomba pada kebaikan, maka di alam dunia nampak ada nama bud yang good baru kesampaikan baganyan langsung bergerak. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka selalu bersegeralah pada amal kebaikan. Nama bud yang god awai gatnyan bejit sabiquna fi ilmillah, lam ilmi Allah di Lauh Mahfud kata tulis gatnyan urang yang sabiquna fil khairat golom azan kadruh masjid golom kepakat kandri maulud kagesumbangkan, itulah mereka sabiquna fil khairat. Menyehana tertulis di alam di dalam ilmu Allah orang yang beramal dan mendahulukan kebaikan ada tapakat hitim dekat sekali rumahnya dengan masjid tidak bergerak. Jadi mandung bi ilmillah ini mandung kaya sekaya apapun kalau kayak semangat ke masjid ada hitim, kenapa tidak terdahulu dalam ilmu Allah? Giatlah orang kaya tapi hana bergerak bahkan hana bergerak sakayati kepada kebaikan, hana tertulis dalam ilmu Allah. Maka alhamdulillah katanya tinggal di mana ada nama kebaikan golong kepegah golong kepakat bakat kanduri ini itu semuanya adalah buktina tercantum dalam ilmu Allah bergerak hati. Bergerak hati. Bergerak hatinya kan karena katanya kaya. Kan karena kita lain bahkan orang gasin yang paling mendermakan hartanya pada zaman Allah. Kembali dua buah surah yang kana orang yang kana bi nikmat li Allah, beriman kepada Allah, diberikan harta li Allah, lalu hartanya disedekahkan. Nikmat yang kana kepake mengerjakan amanah syariat tapi manteng ye wa qulubum wajilat ye harapan begitu sehingga berdoa Rabbana taqabbal minna du'aana benetung salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana ya yang hasib nebu sempurna ya Allah. Kemudian ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah bercepat-cepat bersegeralah mereka itu pada mengerjakan amal-amal kebaikan. Kenapa? Wahum laha sabiqun, karena mereka itu telah terdahulu dalam ilmu Allah untuk mengerjakan amal kebaikan. La nukallifu nafsan illa wus'aha, tiada kami beratkan akan satu jiwa illa wus'aha kecuali kesanggupannya jiwa. Faman lam yastati ayyusalliya qa'iman falyusalli jalisan. Oleh karena itu barang siapa yang tidak sanggup ia bahwa solat dalam keadaan berdiri, maka hendak solat ia dalam keadaan duduk. Waman lam yastati ayyasuma falyaqum. Barang siapa yang tidak sanggup bahwa puasa ia, maka hendak makan ia. Ini salah kurang. Allah Ta'ala hana kuperan katanya kecuali ubi sanggup dapubut. Umpamanya solat dalam keadaan deng hai dapubut siradeng bubut siradu hai dapubut siradu bubut sirai hana kepuratkan jiwa katanya oleh Allah sebagai tafatul daripada Allah kecuali bina kesanggupan jiwa. Demikian terhadap katanya yang berpuasa dalam musafir, surah dalam musafir, kurung dalam musafir, bila puasa silakan puasa, menyehai puasa silakan buka boleh. Maka wamal lam yastati'nya kan turun mandung, soalnya hai puasa jet baju makanan, menyerta surah kurung mandung mesti rohana puasa, si mandung hai. Jadi
wa malam yastati ayyasuma falyakun khusus orang yang musafir. Katanya yang musafir perantauan jauh na 2 marhalah lebih hana kepuberatkan oleh Allah katanya untuk berpuasa. Apalagi kita menjadi supir moto, bataba moto, gerusahkan untuk katanya buka puasa. Yang namun singgah Ramadan wajib kada. Kemudian syaratnya baju makanan di hadapan orang yang berpuasa. Ya salah. Dibolehkan dalam syariat, khususnya kepada orang musafir. Bila puasa lebih ke somu khairul lakum lebih ke puasa. Tapi bila paman lam yastati puasa igatnya falyakul jid baju makanan sama dengan boleh berbuka. Syarat berbukanya ke baju makanan di hadapan orang yang berpuasa dan ta'asub supir moto karena jet buka gajmi rukuk laju dalam puasa di hadapan penumpang itu tidak boleh. Jangankan orang yang biasa, orang yang hadas manteng urineng hanjir baju makanan di hadapan orang yang berpuasa. Bila baju makanan gejak olain ke amsop. Itu memang adab orang yang berpuasa. Hana kepuprat jiwa katanya udah. Pak semayang fardu dan merupakan syarat. Tadeng memang kondisi sakit dia tadu pihak karena kondisi sakit kita yo. Secara berbaring ini. Berbaring sih terlintang. Yang sholat wajib kita lakukan legetanya selama manteng sadar manteng datamnya manteng akai lambadan sholat belum gugur wajib sabi wajib semayang. Adapun mas semayang fardu antara urang yang urang yang dan urang yang saban pahala urang yang ngan urang yang dan sadu karena hanjit gedung menyesanggup gedang. Wajib kedua karena sanggup gedang maka fahla bak solat fardu terhadap orang yang dua dan orang yang deng orang yang satu fahla. Berbeda sama yang sunat. Sembahyang sunat fahla orang yang deng lebih daripada fahla orang yang dua. Karena ini sembahyang sunat ada deng kita dua. Sembahyang sunat pak dia Neo sanggup berdiri, boleh duduk. Tapi menyekat dadu fala di sitingah daripada fala orang yang den. Jadi menyebab sembahyang fardu tetap sama fahlanya, hanya beda orang sembahyang berdiri, duduk, terbaring karena hanjir geduk menyesanggup dang, hanjir ke menyesanggup duduk. Sembahyang sunat sitingah fahla orang yang daripada fala urang ya. Kemudian nyo tafaddul sayang Allah katanya. Sayang Allah katanya hana beratkan jiwa katanya untuk takbut yang hai. Maka dalam sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi pengaduan langsung ke Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Lun ya Allah untuk lun kubut janjiron mastata'tu ubi'i lun kubut abu laka bini'amatika alayya wa abu ala nafsi bizambi faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba kullaha illa anta. Sayyidul istighfar yang sering kita baca raja selawat, sayyidus salawat, raja selawat. Dan sayyidul istighfar, raja istighfar, di antara istighfar
istighfar yang paling baik inilah rajanya. Pajanta baca sayyidul istighfarnya nanti munajah langsung ke Allah setelah sholat tahajud atau setelah sholat witir, lapor ke Allah. Udah ada lapor. Allahumma anta rabbi, ya Allah drone Tuhan lu. Munajah langsung, berbicara langsung dengan Allah. Di mana kesempatan kadang-kadang malam sholat tahajud 2 rakaat atau hana sholat tahajud salat witir aja. Jaga tengah sholat witir aja 2 dan 1 3 rakaat. Nyongen witir ke hasil tahajud. Karena mana tahajud ialah sholat sunat paling kurang 2 rakaat setelah tengah. Maka ngentah sholat witir jaga tengah ketanya semayang witir 2 dan 1. Semayang witir 2 dan 1 pakon hanjit semayang 3 julhe rakaat karena Rasul nepegah la tusabbihul witra bil maghrib. Bek dapat saban semayang witir dengan maghrib. Walau nata dengar dalam dakwah salih sunatul witri salasa rakaat. Tapi Rasul nelarang han gebi pesaban semayang witir dengan maghrib. Bek dah semayang witir 2 rakaat 3 salim. Dibasit semayang witir 2 rakaat 1 2 ga salim. 2 rakaat 2 ga salim. Memang kelarang. Bek dapat saban dikata semayang witir dengan semayang maghrib. Kan hanjit jit tapi kelarang bek. Ulah 2 dan 1. Lapor. Nah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah Ron. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ana Tuhan selain Ron ya Allah. Wa ana abduka lun hamba Ron ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu lun ya Allah ada janji Ron bi. Kadang-kadang hailun puput jalan maafkan. Hailun puput lapor ke Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu ala nafsi bi zambi. Ujung di faghfir li dzunubina, ampun ya Allah dosa. Nyo dosa lon dari bunuh jaga tenget sampai karap jaga lom. Faghfir li dzunubina, ampun ya Allah dosa lon. Fa innahu la yaghfiru dzunuba kullaha illa anta, karena Han dapat mengampuni dosa semuanya kecuali Engkau ya Allah. Nyo bejit doa sayyidul istighfar. Namun kadang-kadang jamaah kalau mendengar nyo perleta tule munajah langsung ba Allah, laporan ketanya dro dengan Allah, tak akui Allah Tuhan teh ketanya sebagai hambanya ku yang tak puput ya Allah. BE Kak, yang sering tak baca Raja Selawat apakah subuh Jumat, tapi lupa kita kepada Sayyidul Istighfar, Raja Istighfar. Ya, Sayyidu, hai istighfar barang kapujin astagfirullahaladzim istighfar, tapi nya Sayyidu Istighfar. Kak, ya, kemudian waladaina kitabun yantiqu bil haqq wahum la yudlamun, dan di sisi kami kata Allah itu ada satu kitab yang berbicara dengan benar, bima amilatu, dengan apa saja yang dikerjakan oleh jiwa kita. Tah kitabnya Loh Mahfud, tasturu fihil amal, yang tertulislah padanya Loh Mahfud oleh segala amal-amal. Karena kamu tulis yang terbuat di Loh Mahfud baik dan buruknya, wahum la yuzlamun, mereka itu jiwa-jiwa orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal itu tidak dizalimi akan mereka itu, sama dengan tiada dikurangi pada pahala amal kebaikan mereka dan tidak ditambahi pada amal kejahatan mereka. Karena pegangan Allah Ta'ala dan pegang satu Loh Mahfud, aras, kursi, kalam, Loh Mahfud.
aras, kursi, kalam, loh mahfud. Loh mahfudnya mantum hinan tertulis amal baik, amal hanaget hinan tulis mantum. Segala amal yang nyo kerjakannya tercantum dalam satu surat, satu kitab di loh mahfud. Karena apa yang taput mantum tertulis baiknya, buruknya, sedikitnya, banyaknya, layut lamun getayo hana gedalimi oleh Allah. Hana amal kebaikan yang tapuput yang cukup le kekurangi pahala tidak ada. Amal kejahatan yang tapuput sedikit ketambah dosa tidak ada. Nyo wahum layut lamun. Ku yang getayo puput mutipe gede. Maka Allah menyatakan waladaina kitabun yantiqu bil haq. Bak sisi kamu kan Allah nasabuh kitab yang berbicara dengan benar. Hana sulit. Putra kitabnya Lauhul Mahfud. Putra di Lauhul Mahfud yang tasturu tertulislah segala amal-amal kita. Dan mandum-mandum tulis di Lauhul Mahfud. Maka Lauhul Mahfud itulah kadang-kadang dalam azali Allah tulis umur sekian di Lauhul Mahfud bisa taklik. Di Lauhul Mahfud bisa berubah. Dalam ilmu Allah tidak bisa, di Lauhul Mahfud bisa berubah. Kak, contoh, kita wajib naik tiket dengan qada dan qadar. Ketentuan Allah kalau ketulis. Tapi di antara qada-qadar ta'liqun di Lauhul Mahfud. Contoh dan banyak hadis-hadis yang kita baca. Katanya kalau ketulis di dalam azali Allah 60 tahun atau 50 tahun. Ketaklih di Lauhul Mahfud. Bila hidupnya dermawan, lun tamah si tahun terjeut. Maka hadis menunjuki letak yang menunjuki tentang orang-orang yang dermawan netamah oleh Allah. Kemudian kadang-kadang getanyo getulis di dalam azali Allah umur 60 tahun getaklik di Lauhul Mahfud. Bila hidupnya kikir, hidupnya krit, harta yang lun bila tapi krit, lun kurangi umurnya dari 60 tahun menjadi 50 tahun. Nyan taklik di Lauhul Mahfud termasuk qada dan qadar. Idih mandu. Menasid meningai katanya di Lauhul Mahfud karet pun kaya dalam pangkuan malaikat Israel 20 uro di alam langit kamu ningai katanya di dunia mantang moment-moment 20 uro di yang jajak 20 uro katanya berarti 20 uronya dalam kondisi kurang normal. Ya tajak sang anak keli langit kejik kamu ningai di langit. Terkong kaya yang tertulis nan getanyo dalam pangkuan malaikat Israel kamu ningai 40 hari hidup di alam dunia berurut. Semuanya tercantum di Lauhul Mahfud. Kembali jamaah sekalian. Taklik di Lauhul Mahfudnya termasuk di antara qada dan qadar. Maka karenanya faedah doa. Faedah menyememang hana tertaklik di Lauhul Mahfud hana payah mendoa menyeka getulih ke Allah Ta'ala hana puta mendoa getulih hana get hana puta mendoa ke hana gayu mendoa bakti oleh Allah. Ini hikmah. Andai kata hana tercantum di Lauhul Mahfud mu'allaq dan takliknya, sungguh kita hana gayu berdoa oleh Allah. Untuk apa kita berdoa? Menyeka getulih di dalam 120 rogat tetap getulih hanagat tetap hanagat. Ikan hana fungsi doa untuk berubahkan baik atau tidaknya. Tapi di antara qada dan qadar taklik di Lauhul Mahfud doa. Umpamanya katanya kage cantum hanagat ya Allah. Dengan tak berdoa ba Allah
jawfal laili pada pertengahan malam nu ubah. Sehingga kena dalam malam nisfu Sya'ban. Allahumma in kana fi ummil kitabi syaqiyan aw madrudan fam. Ya Allah bila lun kana tulis dalam umul kitab urang hanageut cilaka neuli ya Allah. Ditulis urang yang geut. Bila lun kana tulis liru urang ya hana rezeki dunya neuli ya Allah. Nebi rezeki. Ya, kan doa malam nisfu Sya'ban menyemenan taklikun di lalu mahfudnya kada dan kada. Yang kejut you berdoa kepada dengan doanya kadang-kadang getaklik li Allah Taala me berdoa bak lun kumaah imlake bak lun bing maka ada hikmahnya doa. Jadi ia pakan pegah be bermasalah menyekagat ke tetapgat hanagat tetap hanagat apa kita berdoa apa kita sholat apa ini itu ya. Tapi kita yakin di antara kadar Allah taklik ilmu. Dia taklik dengan doanya hak Allah. Maka geyu mendoa li Allah Taala buat yang ud'uni astajib lakum mendoa li kata balun terima dengan syarat-syarat. Karena yang lihat masalah-masalah yang dikira terhadap kita udah mendoa udah semayangnya kaget tetap kaget. Jadi yang payah terpegah karena termasuk di antara kata-kata taklik ilmu. Ya, yang mufhumkan. Jadi oleh karena demikian doa na bermanfaat segala-galanya na bermanfaat karena Rasulullah karena kembali kena wa indana di si Allah na kitabun yang tiku bil haq. Nah sebuah kitab yang berbicara dengan benar kitabnya namanya Lauh Mahfuz. Yang di Lauh Mahfuznya tasturu fil amal tertulis segala amal-amal. Amal kita yang mandum tapubut hinan kamu tipe mutulis di samping ada dalam catatan malaikat juga tertulis di Lauh Mahfuz. Karena kamu tulis yang tapubut la yutlamun kita hana gedalimi li Allah. Manaji hana kurangi fahla amal kebaikan dan hana ketambahi daripada amal kejahatan. Satu yang kita kerjakan amal kejahatan, satu yang lebih. Demikian amal kebaikan hana kurangi yang hak Nabi falas itu hana kurang menjadi limang, menyekurangi terjadi talim. Mandum semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Cuman di orang kafir bal qulubuhum fi amratin min hadza, tetapi hati mereka orang kafir itu berada dalam kebodohan, dalam kejahilan daripada ini Quran. Walahum a'malum min duni zalik, bagi mereka orang kafir ada amal-amal selain demikian amal-amal orang beriman. Beda mukmin dengan kafir, kita yang selalu mengerjakan amal kebaikan di orang kafir disebut amal-amal kejahatan. Jadi bodoh dia daripada Al-Quran. Ya, padahal dalam Quran kan tertulis semuanya, tapi hati awaknya aitimeng. Karena dia mengerjakan amal kejahatan, Allah Subhanahu wa taala nabi tindakan orang kafir tersebut. Hum laha amilun, mereka itu selalu mengerjakan amal-amal kejahatan karena kai puput dia hanagat fayu'adzabuna, diazabkan akan mereka itu orang kafir di atasnya amal kejahatan tersebut. Sehingga andai kata gedegdi sabo hatta idza akhazna mutrafihim bil azab idza hum yaj'arun, sehingga apabila kami ambil tindakan akan orang-orang kaya mereka kafir, mutrafihim orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin mereka betul tindakan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Azib di alam dunia dengan mati mereka dengan pedang dalam perang Badar. Nyon tindakan di alam dunia di urang kafirnya karena itu pun dia hanaget pega percontohan oleh Allah dikala nepu mati urang kaya kafir dan pemimpin-pemimpin mereka dalam perang Badar dengan pedang
Idahum yaj'arun, tiba-tiba mereka itu selalu yaj'arun, berdempiklah mereka minta tolong, minta bantuan. Ilake bantu ba Allah Ta'ala, be mati ji. Nyo di alam dunia, sehingga di yaumil kiamat lebih berat. Allah menyatakan, la taj'arul yauma innakum minna la tunsarun. Jangan kamu be kata minta tolong, menjerit minta tolong pada hari ini, karena bosmu kamu daripada kami tidak dibantukan akan kamu. Hanaso yang bela daripada Allah dikala Allah nikmi. Kepegang percontohan dalam perang Badar, letan mati kafir beneng pedeng menjerit minta tolong ba Allah Ta'ala nepegah hanapu lagi bantu, tidak ada yang sanggup menolak daripada azab Allah dikala Allah memberikan azab kepada mereka. Hana urung yang bela walaupun ngentan hai bela hai di dafa daripada Tuhan. Nyo perbandingan di alam dunia, di yaumil kiamat juga demikian. Waktu Allah Nabi tindakan siksaan yang berat terhadap mereka itu, mereka minta tolong pada Allah, minta tolong pada orang lain. Bila ke bantu, karena masih Robi yang dapat membantu dan menolak daripada Allah dikala Allah beri. Ya, menya Allah yang bi, anaso yang tam. Allah yang tam, anaso yang bi. La mani'a lima a'taita. Hana urung yang sanggup menahan bila Allah Nabi. Wala mu'tiya lima manata, bila Allah yang telah hana urung yang bi. Wala radda lima qadaita, hana urung yang sanggup menolak ketentuan Allah. Wala yang fauzal jati mingkal jat, tidak bermanfaatlah kekayaannya oleh orang kaya akan kekayaannya. Bukan dengan kaya dapat ditolak azab Allah Ta'ala, tidak. Wala yang fauzal jati mingkal jat. Demikianlah percontohan nepegah li Allah urang-urang kafir dikala Nabi azab li Allah necok tindakan dengan azab, mereka minta pertolongan pada orang lain tak sanggup. Allah menyatakan, la taj'arul yauma innakum minna la tunsarun. Hana kata menjerit minta tolong pada hari ini karena kamu tidak ada bantuan, hana sanggup orang lain yang bantu. Ini contoh menyamanan di yaumil kiamat singa nafsi la yang fa'u malun wala banun, hana bermanfaatlah harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim. Menyamanan minta bantuan hino di alam dunia bekal ketanyo amal ketanyo yang dapat menolong ketanyo di yaumil kiamat. Kemudian berikutnya bejin orang kafir lagi nya. Qad kanas ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tangkisun. Sungguh adalah ayatku kan Allah, sungguh adalah ayatku Al-Quran yang dibacakan akan dia di atas kamu wahai orang kafir. Fakuntum ala aqabikum tangkisun, maka adalah kamu di atas belakang kamu itu yang kamu kembali secara membelakang. Al-Quran yang dibaca oleh Rasul Muhammad kepada orang kafir, hai dengar, kembali berbalik ke belakang dipeliket, tidak menerima apa saja yang tercantum dalam Al-Quran. Rasul membaca Al-Quran, membaca ayat Allah Ta'ala ke orang kafir, tapi mereka selalu membelakang. Maknanya kinayah, berpaling mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Maknanya ibuliket sama dengan mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran sebagai pedoman terhadap katanya hai tuti di orang kafir yang ibuti. Nyo kinayah makna membalik ke belakang sama dengan i'rad, berpaling daripada iman. Pakan mustakbirina, rasa takabur.
sombong haitim iman dengan Al-Quran. Haitim iman dengan Al-Quran. Bejir diakui roy penduduk tanah haram. Diakui roy penduduk tanah haram berarti urang yang dalam tanah haramnya aman. Aman daripada segala Tuhan. Ada hana tamiman pun katanya berada penduduk tanah haram. Ya, tanah haramnya kajan di Allah Ta'ala aminan mutmainan. Di urang kafir lagi nyai mumat. Haitim beriman dengan Al-Quran hana payah iman. Karena katanya termasuk ahlu penduduk tanah haram. Kalau penduduk tanah haram merasa aman daripada segala-galanya. Dengan sebaliknya orang-orang yang lain, manusia yang lain tanah haram. Nyan banta kapurlah mereka, sombonglah mereka, haitim iman karena diyakini yang mana roy urang tanah haram aman daripada segala azab-azab. Sehingga hendak paham iman yang nyuitik turun kafir, tidak mau beriman dengan Quran karena diakui dia ialah merupakan ahluhu penduduk tanah haram. So mentang penduduk tanah haram aman daripada segala iqab dan azab Allah. Nyan anggapan urang kafir sehingga rasa sombong tak iman dengan Quran. Dia bukan orang ahli tanah haram atau tanah suci sehingga awaknya diakui tanah sucinya semayang jalan ilmu juga tanah suci kemudian jadinya ikut yang salah di orang kafir waten baca Al-Quran li Muhammad untuk ibadah Al-Quran membelakangi sama dengan diirat tidak mau beriman dengan Al-Quran dengan alasan mustakbirina mereka takabur sombong pun annahu ahluhu awaknya penduduk tanah haram diakui keluar penduduk tanah haram fi amnin dalam merasa aman daripada segala azab Tuhan kecuali selain mereka itu yang bukan penduduk tanah haram maka wajarlah mereka berimannya aman yang samira berkelompok-kelompoklah mereka ya berbicaralah mereka pada waktu malam di samping Ka'bah. Tahjuruna ayat rukunal Quran mereka meninggalkan Al-Quran tidak beriman. Itu meglonglong babine Ka'bah. Haitim beriman dengan Quran, mikalan haitim karena drodi diakui penduduk tanah haram hana keneng azab aman daripada segala azab. Sehingga diawaknya samira berkelompok-kelompoklah mereka itu jamaah ya tahaddasuna berbicaralah mereka pada waktu malam di sekeliling Ka'bah di samping Ka'bah tahjuruna tatrukunal Quran au takuruna ghairal haq berbicaralah mereka dengan bicara yang tidak benar tentang Nabi tentang Al-Quran. Kelagian sebagai kemenang gimana ladom urang bangga dengan alim urusi sehingga buku yang kangton nya lagi orang kafir sih urang penduduk tanah haram hana kena azab Tuhan padahal kanina tidak boleh katanya tidak boleh merasa bangga dengan asal kita mulia. Ayo kiban. Menang. Lalu murung bangga. Langampung kena pesantren ya, pulang ke tim. Ayahnya langampung long itu. Kayaknya dong juga pegang bangga. Tapi kayaknya tak pernah mencicipi ilmu daripada pesantren tersebut. Laginya sih diurung-urung penduduk haram bangga nih. Han keneng azab Tuhan karena tanah haramnya aman, aminan, mutmainan. Beda orang lain wajar beriman dengan Quran. Ya, beda keneng azab Tuhan. Diawanya bahkan Al-Quran itu dibiarkan tidak dibaca karena diakui doi sebagai orang yang
maka tiada berpikirlah mereka itu akan kaulah akan Al-Quran yang menunjuki ia di atas benar Nabi itu ibni Ka'bah ipegah Muhammad hana betul. Apakah mereka tidak tadabbur, tidak memikirkan oleh mereka itu akan Al-Quran yang dalam Qurannya dicikir oleh Allah Ta'ala kebenar Muhammad sadaka abdi fima yuballighu anni. Dalam Quran benarlah hambaku apa saja yang dia sampaikan daripada-Ku. Yang sadaka abdinya Allah Ta'ala naakui yang mana pu yang nepegah oleh Rasulnya betul. Apa saja yang sampaikan oleh Muhammad benar. Sehingga di urang kafir Muhammadnya pegahana betul. Betul ayat apakah mereka tidak berpikir tentang Al-Quran. Dalam Al-Quran yang menunjuki yang mana Muhammad itu benar. Atau memang datang terhadap mereka oleh apa saja yang tidak datang kepada nenek-nenek mereka itu yang dahulu. Atau memang mereka tidak mengenal akan Rasul mereka sehingga mereka baginya Rasul mengingkari. Atau memang berkatalah mereka dengannya Rasul itu gila, itu pungo. Ya, jadi di urang kafirnya ipegah Muhammad hana budoy, padahal dalam Al-Quran Allah kan tulis sadaka abdi Muhammadnya benar. Atau memang haituri Rasul ngen haituri maka haipate yang mandum-mandum yang ke itu puwasit manta anot Muhammad itu di Quran ipatisi itu puwanya mandum. Atau memang mereka tidak mengenal akan Rasul mereka sehingga mereka mengingkari Rasulnya haipati. Atau ipegah Rasulnya pungo. Yang mandum-mandumnya itu yang mana Muhammad betul takrirnya. Dan Rasul majik Rasul kepada umat yang lalu, mereka mengenal Rasul dengan benar dan amanah. Mereka mengenal yang mana Rasul tidak ada gila, kusit, bahasa ta'anut, keras kepala. Barang itu ipegah itu seakan wate hana diakui Muhammad sebagai Rasul, hana diakui sebagai Rasul Tuhan, seakan haituri Muhammad, padahal mereka mengenal istikrar itu kusit ta'anut. Uleh orang kafirnya memang uleh. Al-Quran hinan dibaca ged itu pu mandum. Muhammadnya benar kan pungo itu pu mandum. Cuman ta'anut. Bal ja'ahum bil haq wa aksaruhum lil haqqi karihun. Tetapi telah datang kepada mereka semua kebenaran. Jika memang betul itu pu mandum lewatnya. Al-Qurannya betul. Dalam Qurannya melengkapi di atas tauhid dan syariat agama. Cuman kejut mereka itu laginya dipegah ke Muhammad. Wa aksaruhum lil haqqi karihun, dan bermula kebanyakan mereka bagi yang benar itulah mereka yang benci. Bengih yang betul itu. Dengan bengih yang betul hana betul Muhammad, hana betul Quran, hana ini, hana itu. Padahal mandum-mandum itu pilih mereka, tapi karena benci mereka kepada yang benar, sehingga menyatakan Qurannya hana betul, Muhammad salah, Muhammad urung pungo, bahkan Quran merupakan syair Muhammad. Kenapa? Semuanya itu mereka berpaling, hai tuang, hai terima, benci daripada kebenaran. Bengih yang betul, maka pegah yang kengken kepada Muhammad. Oleh karena itu jamaah sekalian, nyo sebagai percontohan be dapat ta'anon yang barang tak debu pura-pura hana debu secara ngawaknya mandum awak bani sari cara mandum itu pu mandumnya cuman haiti miman ladum karena idikut kepada taklid yahanagen puya miman nek jawai hana miman, padahal bukan demikian. Mereka semua mengetahui dengan yang benar. Wa aksaruhum lil haqqi karihun, tapi kebanyakan mereka
bagi yang benar itu baik Al-Quran dan lainnya, mereka selalu benci kepada yang benar. Maka hai temiman kepada Quran bengih ji, hai temiman kepada Nabi benci ji, kan hai itu pu oleh mereka itu. Kajian wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.